Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Barofik, NIM 3303. Saya dari Praktikum TRU 24 kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Yang pertama yaitu ada pengertian dasar. Pada pengertian dasar ini terdapat satu yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur suatu variabel agar sesuai dengan nilai. Caranya dengan mengukur output, lalu menyesuaikan input supaya hasilnya tetap sesuai target meskipun ada gangguan. Kemudian yang kedua ada feedback atau umpan balik. Feedback adalah mekanisme di mana output sistem dikembalikan untuk dibandingkan dengan nilai acuan atau set point. Jika ada perbedaan atau error, sistem otomatis mengoreksi input agar error semakin kecil. Dengan feedback, sistem lebih stabil dan tidak mudah terganggu. Selanjutnya ada PID controller. PID controller adalah salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan di industri karena sederhana tapi efektif. Tujuannya untuk membuat sistem mencapai kondisi yang diinginkan dengan cepat, akurat, dan stabil. Kemudian pada PID controller terdapat tiga komponen utama, yaitu pertama ada proporsional. Bagian ini bekerja berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar selisih antara output dengan set point, semakin besar pula koreksi yang diberikan. Namun kontrol bisa saja sering meninggalkan error kecil yang tidak bisa hilang. Kemudian ada integral. Bagian ini memperhitungkan error dari waktu ke waktu atau akumulasi error. Dengan adanya komponen I, error kecil yang tersisa dari kontrol P bisa dihapus, sehingga sistem benar-benar mencapai nilai target. Kemudian ada derivatif. Bagian ini melihat arah dan kecepatan perubahan error. Komponen D berfungsi seperti peredam yang menahan sistem agar tidak beroscilasi atau terlalu cepat berubah. Ia membuat pergerakan sistem lebih halus dan stabil. Selanjutnya ada komponen utama sistem kontrol. Dalam suatu sistem kontrol terdapat beberapa komponen saling berhubungan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah komponen utama sistem yang terdapat pada sistem kontrol. Yang pertama adalah plan atau proses, merupakan objek atau sistem yang dikendalikan. Contohnya motor listrik, suhu ruangan, level air dalam tangki. Yang kedua ada sensor atau transducer yang berfungsi untuk mengukur variabel dari proses seperti suhu, kecepatan, tekanan, atau posisi. Kemudian ada sensor mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik agar bisa diproses lebih lanjut. Berikut yang ketiga ada controller atau pengendali. Controller ini adalah otak dari sistem kontrol. Dia menerima sinyal dari sensor atau feedback, membandingkannya dengan set point, lalu mengirimkan sinyal kontrol untuk memperbaiki perbedaan atau error. Contohnya yaitu PID controller, PLC, atau microcontroller. Yang keempat ada aktuator atau penggerak. Komponen yang mengubah sinyal kontrol dari controller menjadi aksi fisik pada plan. Contoh motor, pompa, katup, atau heater. Kemudian yang kelima ada set point atau referensi, meliputi nilai acuan atau target yang ingin dicapai sistem. Contohnya yaitu suhu ruangan yang diatur ke 25 derajat Celcius. Kemudian yang 6 atau terakhir ada feedback atau umpan balik. Sinyal dari sensor yang dikembalikan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Dengan feedback, sistem bisa lebih stabil dan akurat. Selanjutnya ada sistem kontrol open loop atau terbuka. Sistem open loop bekerja tanpa umpan balik atau feed forward. Keluaran dari sistem tidak terpisah lagi, jadi sistem hanya menjaga perintah awal. Contoh dari sistem kontrol terbuka open loop sendiri adalah lampu lalu lintas otomatis. Konsepnya yaitu lampu menyala hijau, kuning, merah sesuai waktu sudah ditentukan. Kemudian alasannya yang lain adalah meskipun jalan sepeda macet, lampu tetap berubah sesuai timer dan sistem tidak menyesuaikan dengan kondisi nyata di jalan. Kemudian ada sistem kontrol closed loop atau tertutup. Sistem closed loop bekerja dengan umpan balik atau feedback. Ada sensor yang mengukur keluaran, lalu hasilnya dibandingkan dengan target. Kalau ada perbedaan atau error, sistem otomatis menyesuaikan.
Contoh dari sistem kontrol closed loop sendiri adalah ada mesin dispenser air minum otomatis. Fungsi cara kerjanya itu kita tekan tombol untuk mengisi gelas dengan air. Kemudian sensor akan mendeteksi tinggi air pada gelas. Selanjutnya, kalau air sudah penuh, sistem otomatis berhenti mengalirkan air dan jika belum penuh, maka air akan tetap mengalir. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar dari PID controller. Controller proporsional integral derivatif atau yang lebih dikenal sebagai controller PID adalah algoritma kontrol umpan balik yang banyak digunakan dalam industri, atau dengan kata lain, controller PID adalah algoritma kontrol otomatis yang beroperasi berdasarkan perbandingan antara nilai set point atau nilai yang diinginkan dan umpan balik atau nilai aktual. Kontrol PID sendiri bertujuan untuk mempertahankan variabel proses pada set point yang diinginkan dengan mengoreksi perubahan yang terjadi. Kontrol PID menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur sistem agar mencapai nilai set point dengan cepat dan tepat. Prinsip kerja kontrol PID didasarkan pada tiga komponen utama: proporsional, integral, dan derivatif. Ketiga komponen ini bekerja bersama-sama untuk mencapai pengendalian yang optimal. Selanjutnya ada kelebihan dari PID sendiri. Yang pertama ada MPC, menangani kendala input atau output secara eksplisit dan prediktif. Kemudian yang kedua, alami untuk MIMO atau MIMO dengan sistem dengan kopling, mudah menambahkan integrator atau tracking. Yang ketiga ada multivariable, kemudian ada dapat mengoptimasi kerja dengan fungsi objektif, atau waktu naik, overshoot, energi aktuator. Kemudian yang kelima ada robustness, bisa direkayasa terhadap ketidakpastian dan gangguan. Kemudian ada observer atau Kalman filter, meningkatkan estimasi keadaan dan penolakan gangguan. Yang terakhir ada cocok untuk brand kompleks seperti time varying atau target kinerja tinggi dengan batas fisik. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama perlu model akurat seperti identifikasi dan validasi, memakan waktu biaya. Kemudian ada kompleksitas implementasi dan beban komputasi lebih tinggi, terutama MPC real time. Yang ketiga ada desain atau tunneling, pemilihan beban struktur kurang intuitif bagi operator. Yang keempat perlu model akurat, identifikasi dan validasi, memakan waktu atau biaya. Kemudian ada kompleksitas implementasi dan beban komputasi lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada desain atau tunneling, kurang intuitif bagi operator. Selanjutnya memerlukan infrastruktur sensor atau estimasi, rawan mismatch model bila tidak dirancang. Yang terakhir ada robust. Kemudian yang terakhir ada tujuan sistem kontrol. Sistem kontrol memiliki peran penting dalam menjaga berbagai variabel seperti suhu tekanan, kecepatan level air, dan lain-lain agar tetap stabil, aman, serta sesuai dengan kebutuhan. Meskipun terdapat perubahan kondisi lingkungan atau adanya gangguan, dengan kata lain, sistem kontrol ibarat otak yang memastikan proses berjalan sesuai tujuan, tetap stabil, aman, efisien, dan mampu beradaptasi terhadap segala bentuk gangguan. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.